Nanti awal Maret kami akan share materi apa aja yang akan kita jadikan pelatihan dan pembinaan berdasarkan hasil survei dari kakak-kakak sekalian. Itu dulu ya kakak-kakak. Untuk biaya, kalau onsite dan online berbeda. Kalau onsite, otomatis kakak-kakak akan mempersiapkan biaya dari kakak-kakak di tempat masing-masing ke Banjarmasin, akomodasi dan transportasi itu kakak-kakak yang tanggung ya, atau dari jemaat resort yang mengutus. Panitia tidak menanggung hal tersebut. Itu saja, nanti lebih jelasnya kita akan share publikasi tentang pelatihan dan pembinaan Maret atau April kakak-kakak ya. Ya, demikian dulu informasi dari kami. Kami berharap kakak-kakak bisa isi supaya materinya betul-betul dibutuhkan oleh kakak-kakak sekalian. Demikian Kak Lawina, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Epi atas informasi yang disampaikan, juga kepada Ibu Suwani, terima kasih. Baik, kita lanjutkan kepada acara kita yang berikutnya, yaitu sharing materi bahan ajar bulan Maret. Tapi terlebih dahulu kita mendengarkan pengantar dari Ibu Pendeta Happy S. Undas MPH. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran ya? Ya, dapat didengar. Oke, saya akan share screen. Semoga sudah terlihat ya kakak-kakak semua. Ya, saya tidak panjang lebar untuk pengantar persiapan bahan ajar sekolah minggu GKE ini sebelum nanti Pak Pendeta Dein yang akan Maret ini. Saya harapkan kakak-kakak semua sudah menerima file suplemen yang dikirimkan untuk bulan Maret. Baik, nah ini saya hanya mengingatkan saja kembali bahwa bahan ajar sekolah minggu GKE pada tahun 2024 ini itu terdiri dari buku 3B jilid 1, ini harus dibeli. Kami tidak akan mengirimkan file atau soft filenya, dan yang kami kirimkan soft filenya itu hanya suplemennya saja, serta daftar minggu pelajaran sekolah minggu GKE tahun 2024, jadi kita singkat DMPSM GKE, itu sudah juga dikirimkan kepada semua KPA se-GKE, jadi bisa lagi kemudian diteruskan kepada SPA sampai ke guru-guru sekolah minggunya. Nah, jadi itu pengingat untuk kita, dan kami harapkan bagi kakak-kakak atau SPA yang belum memiliki buku 3B jilid 1 untuk bisa memesan segera di kantor Sinode. Nah, kemudian juga perspektif atau juga fokus untuk bahan ajar pada tahun 2024 ini dengan menggunakan buku 3B jilid 1 itu adalah tentang berbuah yang berpusat pada karakter Kristiani pada anak. Caranya adalah dengan memperhatikan subtema bulanan, bahan ajar, sekaligus juga hari-hari besar gereja atau yang disingkat dengan HBG. Nah, itu juga filenya sudah lengkap dikirimkan pada bulan Januari yang lalu, sehingga bisa dibaca kembali untuk selalu mengingatkan kepada seluruh penata layanan anak untuk bisa mempersiapkan sekolah minggu. Nah, untuk pelaksanaan sekolah minggu ini juga kami berikan pilihan, apakah sekolah-sekolah minggu itu ingin melakukan sekolah minggunya misalnya pada tahap awal sampai dengan pertengahan peribadahan digabung, lalu baru pada cerita Alkitab sampai dengan penutup itu dipisah. Itu sama dengan yang dilakukan pada tahun lalu sesuai dengan bahan ajar 3B jilid 2. Atau mengikuti dari buku 3B jilid 1 yang juga sekarang ini menjadi panduan kita pada tahun ini, yang memisah begitu ya dari awal sampai dengan penutup untuk semua kelas, jadi masing-masing gitu. Nah, itu juga dipersilahkan kepada sekolah minggu setempat untuk menyesuaikan diri. Lalu kemudian yang kedua ada alat peraga cerita Alkitab, semuanya itu dilengkapi dengan gambar, tetapi untuk metode alat peraga gambar ini juga sudah ditawarkan pada buku 3B jilid 2. Jadi ada yang per minggu begitu ya, misalnya menggunakan papan planel, kemudian menggunakan kotak bercerita berputar, scrapbook begitu ya, lalu wayang, lalu kemudian juga ada gambar yang bisa dikreasikan berbeda begitu. Nah, itu dipersilakan kepada masing-masing sekolah minggu.
kemudian juga atau mengikuti sesuai, lagi-lagi sesuai dengan yang ada di buku 3B jilid 1 itu juga bisa gitu ya. Karena di 3B jilid 1 ini tidak seperti 3B jilid 2 yang sudah mengatur metode alat peraga begitu ya. Jadi bisa saja disesuaikan. Nah, kemudian juga yang ingin saya ingatkan adalah bahwa pertemuan bulanan yang saat ini kita lakukan dan diselenggarakan oleh KPA Sinode GKI ini pertemuannya bersifat umum. Persiapannya juga sangat bersifat umum. Oleh sebab itu secara khusus kami harapkan dari tingkat KPA, SPA, GSM bersama dengan pelayan pendamping sekolah minggu setempat bisa lebih rinci lagi, lebih detail lagi melakukan persiapan secara khusus untuk bisa menghasilkan perspektif atau fokus dari bahan ajar tahun ini yaitu berbuah. Dan juga karena waktu nanti akan sangat terbatas, Pak Pendeta Dein akan memaparkan kurang lebih dalam waktu 1 jaman ya, kurang lebih ya begitu. Nah, jadi waktunya pasti cukup terbatas sehingga kalau ada pertanyaan tentang bahan ajar yang mungkin tidak dapat kita lakukan dalam pertemuan ini, diharapkan bisa diselesaikan atau didiskusikan di tingkat pelayanan sekolah minggu setempat, atau kalau menemui kebuntuan tetap bisa mengirimkan pertanyaan tersebut via chat WA grup yang sudah tersedia. Nah, saya kira itu saja dari saya pengantar. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Pendeta Dein. Terima kasih karena sudah boleh membantu kita pada pertemuan kali ini, dan semoga ini juga bisa memberkati untuk persiapan dan kegiatan sekolah minggu kita di bulan Maret yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Kak Pendeta Happy S. Undas, FTH, atas pengantar yang telah disampaikan kepada kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi bahan ajar bulan Maret 2024 yang akan disampaikan oleh kakak kita Pendeta Dein Ginarang STH. Oke, Shalom. Terima kasih Kak Lawina, terima kasih Kak Yeti. Mendengar penjelasan dari kakak tadi, saya merasa sangat senang sekali karena buku di jilid yang pertama itu diolah sedemikian rupa oleh tim KPA Majelis Sinode GKI menjadikan alat yang hidup. Itu yang pertama. Jadi ketika mempersiapkan ini dan melihat apa yang telah dilakukan oleh teman-teman di KPA Majelis Sinode, apa yang sulit itu menjadi mudah untuk kita lakukan. Karenanya ketika kita mengikuti pola dan menambahkan yang dikirimkan oleh teman-teman Majelis Sinode itu, saya percaya bahwa kita dapat memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak kita. Karena sekali lagi ketika membuat buku bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah jilid yang pertama ini, konsep dasarnya adalah untuk daerah yang belum teman-teman kita yang sangat terbatas seperti itu, baik dari sumber dayanya maupun alat-alat bantunya. Dengan adanya buku Berakar Bertumbuh Berbuah jilid 1 itu menolong. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Baik, kita melihat kepada bagian yang pertama dari materi saya. Teman-teman, di bulan Maret ini tema yang sudah dibuat oleh subtema dari KPA Majelis Sinode adalah Tuhan mengasihiku dengan rela menderita dan menebusku agar aku selamat. Nah, tema ini menjadi tema yang hidup sekali karena pada bulan ini, bulan Maret yang akan datang, kita merayakan selain memasuki sengsara, tapi juga perayaan dari Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Karenanya tema ini, subtema ini menjadi subtema yang kuat yang dilakukan oleh kita, oleh seluruh sekolah minggu yang ada di Gereja Kalimantan. Sekali lagi, ketika kita masuk ke dalam kelas, kita sudah berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu dengan tujuan bahwa Tuhan mengasihiku dengan rela menderita dan menebus agar aku menjadi selamat. Baik, selanjutnya kita perhatikan bersama-sama bahwa ada 4 minggu ya, 4 minggu di bulan Maret ini. Dan terima kasih sekali lagi Kak Happy, bagaimana ketika menyajikan buku 3B jilid yang 1 ini, kemudian menyajikan dengan struktur yang sangat baik, sehingga sekalipun dari sana sini bentuknya itu menjadi sangat bagus sekali, sesuai dengan subtema yang ada. Jadi minggu pertama di tanggal 3 itu aku suka berdoa,
Kemudian yang minggu ke tanggal 10 itu pelajaran yang ke-7, Tuhanlah keselamatanku. Dan yang minggu ketiganya itu pada tanggal 17, itu Tuhan menyelamatkanku. Dan nanti pada akhirnya, boleh lewat sedikit ya Dek ya. Oke, selanjutnya itu adalah tanggal 20 pada kasih paling agung. Itu kemudian pada Jumat Agung itu ada tentang Yesus Kristus disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dan yang terakhir nanti diakhiri dengan Yesus menang atas maut. Jadi subtema kita itu menjadi nyambung dari keseluruhan. Baik, untuk subtema, Tuhan mengasihiku dengan rela menderita dan menebusku agar aku selamat. Jadi guru-guru kita, anak-anak kita diingatkan tentang kasih Allah yang besar, pengorbanannya yang luar biasa, kasih yang begitu tulus. Nah, oke, next. Pada bulan Maret ini ada minggu istimewa. Jadi hari doa anak sedunia. Jadi hari doa anak, teman-teman, kakak-kakak sekolah minggu, saya rasa bahwa selain kita fokus kepada fokus tentang perayaan Hari Raya Gerejawi kita Jumat Agung dan Paskah, pada bagian ini kita perlu menyoroti pendidikan juga tentang doa bagi anak-anak. Jadi bisa saja nanti kita menyesuaikan dengan liturgi yang ada, yang dikeluarkan oleh Persekutuan Gereja di Indonesia yang menjadi penyelenggara dan Komisi Pelayanan Perempuan dan Anak di Majelis PGI, kita sesuaikan dengan itu. Jadi ibu bapak, kakak-kakak bisa menyesuaikan. Baik, kita melihat langsung kepada bahan pengajaran kita. Pada buku Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah jilid 1, temanya adalah Aku Cinta Gerejaku. Jadi salah satu bagian dari poin tema ini sebagai bentuk kecintaan dalam bertumbuh bersama itu adalah dengan tanda-tanda kekristenan yang ditampaikan dengan hidup doa. Ya, jadi orang Kristen yang sejati, anak-anak dituntun, anak-anak dibimbing, anak-anak diarahkan untuk bagaimana mereka tahu cara hidup Kristiani yang sesungguhnya yang ditampakkan dengan doa. Nah, tujuan dari pengajaran di minggu tanggal 3 itu adalah menjadikan doa sebagai gaya hidup, lifestyle anak Tuhan. Jadi saya rasa kita patut bersyukur ya teman-teman, kakak-kakak sekolah minggu, kita dituntun oleh Tuhan melewati Gereja Kalimantan Evangelis, khususnya KPA Majelis Sinode. Ada satu tema khusus yang menjadi fondasi hidup. Jadi doa itu adalah segala-galanya dan dasar dari cerita Alkitab atau firman Tuhan itu dari kitab Daniel. Oke. Mari kita melihat bersama-sama. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang guru sekolah minggu? Jadi guru sekolah minggu mengawali kegiatan itu dengan menyanyi, berdoa, kemudian membaca Alkitab. Bercerita, bisa juga mengajak anak sekolah minggu untuk bermain atau melakukan hal-hal yang penting, yang menarik hati sesuai dengan tema yang ada. Jadi guru sekolah minggu yang baik adalah guru yang mempersiapkan diri dan tahu apa yang akan ia lakukan untuk anak-anaknya. Dan ingat selalu kakak-kakak sekolah minggu bahwa pada awal di bulan Maret ini kita semua kakak-kakak sekolah minggu selalu berpikir, berjuang dan berbuat supaya anak sekolah minggu itu bertumbuh dan menghasilkan buah kehidupan dan menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Jadi baik itu kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar, sepulang dari pelayanan atau saat dia sekolah minggu, hatinya tergerak untuk melakukan hal ini, yaitu hidup dalam doa, kemudian juga menghidupkan doa dalam hidupnya. Dan mau tidak mau ya, kakak-kakak sekolah minggu seperti saya juga harus menjadi teladan dalam hal berdoa ini. Dan saya selalu berpikir seperti ini ya, sedikit agak keluar gitu. Kebahagiaan seorang guru sekolah minggu itu adalah ketika dia berjumpa dengan murid-muridnya suatu ketika dan dia berkata, terima kasih karena sudah mengajarkanku tentang sesuatu yang penting di hidup ini, yaitu berdoa. Jadi mari kita bersama-sama berjuang di sepanjang minggu ini mempersiapkan sebuah kelas sekolah minggu yang menarik hati. Baik, kita lihat ini.
Saya menuliskan atau dibantu melewati suplemen yang ada, kita diperhadapkan dengan sebuah kelas yang disebut sebagai kecil. Saya menuliskan di bahan saya huruf kelas kecil itu sangat besar sekali, ya, untuk memberitahukan kepada saya bahwa saya berhadapan dengan sebuah komunitas kecil dalam tanda petik dari sisi usia. Saya berhadapan dengan orang-orang pribadi-pribadi, insan-insan Kristiani, anak-anak Tuhan yang kecil dari sisi usia. Ya. Tapi dalam kapasitasnya di gereja, mereka lebih besar. Ini persoalan yang dihadapi oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Anaknya kecil dari sisi usia, dari sisi ukuran badannya, tapi mereka lebih banyak, tapi juga kreativitasnya lebih besar. Karenanya, teman-teman yang dikasih dan yang diberkati, guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu harus ekstra untuk mengajar pada kelompok ini. Mari kita lihat bersama-sama. Baik, kita mulai dengan yang pertama ini dulu. Ya, boleh ya? Kita memulai dengan supaya semuanya semangat, gitu ya. Kita mau nyanyi sama-sama deh, ya. Lagu ini menjadi penguatan untuk kita semua supaya kita bersemangat. Nah, kita coba. Terima kasih untuk ini. Saya teman-teman di sini. Boleh sambil ikuti gerakannya ya, kakak-kakak, sambil menyanyi semua. Kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allah besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi ya teman-teman. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Aku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Aku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oke, terima kasih. Boleh satu lagu lagi ya? Kita satu lagu lagi. Ini lagu pembuka. Lagu pembuka, jadi berarti tidak lagi di sekolah minggu kita, guru kakak-kakak sekolah minggunya berkata seperti ini, misalnya ya, ada lagu, apa lagu kita hari ini anak-anak, gitu ya, nggak ada lagi dalam sejarah kita menunjukkan bahwa kita tidak mempersiapkannya. Bersyukur kakak-kakak sekolah minggu di KPA Majelis Sinode sudah mempersiapkan, tinggal kita belajar saja, alat kelengkapan itu memudahkan kita. Ada satu lagu, ya ini lagunya bagus juga ya, untuk sesuai dengan tema. Beranilah seperti Daniel. Kita coba. Mau nyanyi? Beranilah seperti Daniel, pegang terus kebenaran, meskipun di kanan tetap percaya Tuhan. Beranilah
seperti Daniel pegang terus dengan Tuhan, meskipun asingnya tetap percaya Tuhan. Sekali lagi, Beranilah seperti Daniel pegang terus kebenaran, meskipun di gua asingnya tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel pegang firman Tuhan, meskipun di gua asingnya tetap percaya Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih kakak. Baik, kita lanjutkan. Ya, saya ingatkan kembali untuk kita semua, motivasi juga bahwa anak-anak itu akan mengikuti teladan kita. Jadi kalau gurunya bersemangat dalam menyanyi, maka anak juga akan ikut. Lalu bagaimana kita bisa menyanyi dengan baik? Selalu itu dimulai dengan persiapan, persiapan, persiapan. Jangan pernah tampil di hadapan anak-anak tanpa mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Karena anak akan melihat bahwa kita tampil dengan baik atau tidak itu ketika kita ada di tengah mereka. Mereka akan malu melihat kita ketika kita tidak siap untuk itu. Oke, kita lihat selanjutnya. Kakak-kakak sekolah minggu pada buku Berakar Bertumbuh Berbuah di halaman 131 sampai 136, itu kita melihat bersama-sama tentang pengajaran tentang doa. Boleh dilewati ya. Oke. Pada buku Berakar Bertumbuh dan Berbuah, ini menolong kita sekali lagi kakak-kakak sekolah minggu supaya kita berdoa dengan cara yang benar dan baik, tentunya itu dengan ada buku panduan, ada tulisan panduan di samping. Sehingga sekali lagi, andaikan kita punya waktu, dan memang harus punya waktu sebagai guru tadi itu, sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan, maka kita mempersiapkan pengajaran ini dengan sebaik mungkin, melewati membaca, ya, memahami apa yang ada di dalam buku Berakar Bertumbuh dan Berbuah. Sekali lagi, mari berinvestasi untuk masa depan anak-anak yang tidak punya buku. Tetaplah berjuang, ya. Selalu berjuang, konsultasikan dengan pimpinan-pimpinan di aras resort sehingga atau aras jemaatnya, sehingga kita punya alat bantu, ya. Sehingga kita punya alat bantu untuk menolong kita menjadi guru yang baik ketika mengajarkan anak-anak di depan kelas kita. Oke, saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian, kakak-kakak sekolah minggu, next. Oke, lanjut. Saya ke arah, saya ditolong sekali kakak-kakak sekolah minggu tadi di atas. Ya, oke, next. Baik. Kakak-kakak, ketika kakak-kakak membuat atau membaca suplemen yang dikirimkan oleh KPA Sinode, maka kita sudah sangat ditolong dengan kemudahan yang begitu luar biasa. Andaikan kita mau saja dengan sungguh-sungguh memperhatikan dengan seksama bahan yang sudah dikirimkan oleh KPA Majelis Sinode GKE, maka kita sangat ditolong untuk dapat menjadi guru sekolah yang minggu yang baik. Sedikit kesaksian saya kakak ya, waktu saya mengajar sekolah minggu pertama di SMP, usia SMP itu mengajarnya asal gitu ya, mengajar karena memang tidak ada alat bantu untuk mengajar yang baik, ya kan, dengan tuntunan Tuhan lah seperti itu, mencoba mengumpulkan seperti puzzle itu berjuang. Tapi sekarang kita di sebuah era yang sangat bagus. Pada suplemen yang dikirimkan oleh KPA Majelis Sinode, kita ditolong dengan cerita, dengan tabel gambar seperti ini, dan kalau itu kita lakukan, ini akan menjadi sangat menarik sekali. Salah satu contoh gitu ya, dengan menghafal, membaca, dan menyuarakan, bersuara dengan baik, kita dapat menolong anak-anak kecil tadi gitu ya. Misalnya adik-adik sekalian, di sebuah negeri ada seorang raja yang bernama Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Sudah tua sekali adik-adik ya.
Lalu ia mengangkat 120 banyak sekali wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan dan membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat yang tinggi. Orang-orang hebat melihat ada orang-orang penting diangkat oleh raja. Daniel merupakan salah satu dari ketiga orang itu. Kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kepada mereka, para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban kalau-kalau raja bisa saja dirugikan. Nah, adik-adik, maka Daniel ini melebihi pejabat tinggi. Daniel ini orang yang hebat. Daniel ini orang yang luar biasa. Dia sangat pandai. Kecerdasannya melebihi yang lain. Mengapa demikian? Rahasianya adalah karena Daniel selalu berdoa. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian, orang-orang tidak suka dengan Daniel. Ketika Daniel suka beribadah, suka berdoa, maka mereka berkata bahwa mereka tidak mendapati dakwaan terhadap Daniel. Jadi Daniel itu dianggap sebagai orang yang salah. Karena dia dihormati, disukai oleh raja. Adik-adik sekalian, setelah itu para wakil raja yang ingin memiliki sebuah siasat yang tidak baik untuk menjatuhkan Daniel. Mereka merencanakan sesuatu supaya Daniel itu dipandang jahat oleh raja. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka menghadap raja dan membuat dakwaan supaya dikeluarkan kiranya suatu ketetapan raja dan ditetapkan suatu larangan bahwa larangan dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku Raja, maka orang itu akan dilemparkan ke dalam gua singa. Karena Daniel itu suka berdoa, mereka punya niat jahat, rencana jahat supaya Daniel itu ditemukan bersalah, maka dibuatlah diminta raja supaya membuat perintah supaya raja mengeluarkan perintah agar orang menyembah kepada dewa. Maka dibuatlah surat oleh raja. Oke, adik-adik sekalian, Daniel seperti biasa. Dia hanya berdoa kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak mencari pertolongan lain. Dia tidak mencari berkat lain. Lalu bergegaslah wakil raja dan bermohon kepada Allahnya. Tetapi Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya, apa yang terjadi? Mereka melihat Daniel dan memberitahukan itu kepada raja bahwa Daniel tidak berdoa, tidak meminta kepada Allahnya yang disembah, kepada dewa yang disembah oleh mereka, tapi Daniel hanya meminta kepada Tuhannya, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Teman-teman, adik-adik sekalian, mendengar hal tersebut, maka sedih hati raja. Karena raja sayang sekali sama Daniel. Tapi raja mendapatkan informasi dari orang-orang bahwa Daniel melakukan kesalahan dalam melanggar perintah Tuhan. Maka apa yang terjadi? Maka dibawalah sebuah batu, kemudian Daniel kemudian dimasukkan ke dalam sebuah gua yang begitu besar. Tahukah adik-adik, ada sesuatu di dalam gua itu. Teman-teman, maka Daniel di dalam gua tersebut berdoa. Tahu teman-teman, adik-adik sekalian apa yang ada di sana? Di sana ada binatang buas.
singa yang besar, badannya besar, mengerikan sekali, taringnya begitu panjang dan runcing yang siap untuk menerkam. Tapi apa yang terjadi? Ketika Daniel masuk ke gua singa tersebut, singa itu tidak ngelakuin apa-apa terhadap Daniel. Singa itu tidak makan Daniel. Teman-teman, singa kan binatang yang sangat galak sekali. Dia suka makan, ya apalagi daging manusia dia suka. Tiba-tiba ketika berjumpa dengan Daniel, dia tidak melakukan apa-apa. Sepanjang malam itu, raja sangat sedih karena raja sangat senang dengan Daniel. Bahagia suka dengan Daniel. Dia berpikir Daniel akan mati. Esokan pagi-paginya, raja kemudian mendekati tempat itu. Dan raja berkata bahwa semoga saja Daniel tidak mati gitu ya. Semoga Daniel, tapi dia sudah berputus asa. Tapi apa yang terjadi adik-adik sekalian? Ketika dia mendengar suara seperti itu, raja mengatakan seperti itu, lalu terdengar suara dari dalam. Ya. Dari dalam itu ada suara Daniel. Ya raja, kekalah hidupmu. Wah, raja kaget. Kenapa? Tidak pernah berpikir, ya pikirnya Daniel itu sudah mati di dalamnya. Tapi ternyata Daniel masih hidup. Nah, itulah adik-adikku sekalian keajaiban dari Tuhan. Itulah kasih dari kebaikan Tuhan. Karena Daniel berdoa. Sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berharap kepada Allah. Sungguh-sungguh menaruh cinta kasih kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar bersama-sama. Bahwa kita bisa seperti Daniel. Ya, kita bisa seperti Daniel. Diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan dari situasi yang menakutkan. Sesuatu yang mengerikan. Dilakukan, didapatkan ketika dia berdoa. Akibatnya teman-teman, adik-adikku sekalian, Daniel kemudian diangkat oleh raja, diberi kedudukan yang besar dan hebat. Adik-adikku sekalian, teman-teman sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya hari ini kita belajar bersama-sama dari kisah hidup Daniel tentang bagaimana seorang yang berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, dapat mengubahkan keadaannya. Siapa di antara kita yang hari ini yang mau seperti Daniel, jadi orang hebat, jadi orang yang kuat, orang yang dapat mengalahkan musuhnya, ya dengan cara berdoa. Kiranya kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang suka berdoa. Amin. Nah, kakak-kakak sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita, itu salah satu contoh ya. Teman-teman bisa melakukan lebih sempurna lagi. Kita bisa melakukan hal yang lebih sempurna lagi gitu ya. Saya ingin mengatakan sekali lagi Kak Happy, teman-teman di KPA Majelis Sinode gitu ya, telah menolong kita dengan mengirimkan alat bantu sehingga kita dapat menghadapi anak-anak gitu ya, bertemu dengan anak-anak dengan sebuah bahan yang baik untuk ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi pengalaman yang saya rasakan adalah ketika kita menganggap pelayanan itu menjadi mudah, apalagi terhadap anak-anak, maka pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang tidak menjadi berkat seperti itu. Tapi dengan cara mempersiapkan diri kita dengan baik, maka pelayanan akan menjadi mudah. Nah, dalam buku Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah, setelah itu ada persembahan seperti itu ya. Oke, kita nyanyi dulu deh. Boleh ya, kita nyanyi untuk persembahan pada bagian atas tadi deh. Sebelum tawaran bercerita, ada bagian atasnya, boleh bantu saya. Ada satu lagu untuk persembahan. Oke, ini dia. Ini kakak-kakak dari mana nih ya menyanyikan lagu? Ini lagunya bagus sekali. Sama menyanyi, ikuti ya. Tuhan
kelas kecil, ya, dari sisi usia, dari sisi segala hal seperti itu mereka sangat muda, maka kakak-kakak sekolah minggu mau tidak mau harus berjuang tetap menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak itu melalui ayat hafalan gitu ya. Tapi pilihlah sebuah ayat hafalan yang sangat pendek. Kalimat pada buku suplemen dituliskan Allah melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat seperti itu. Allah melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat. Ini sangat menolong sekali. Dan next, pada bagian aktivitas kakak-kakak bisa pada suplemen untuk kelas kecil boleh membuat gambar gitu ya, mewarnai gambar supaya cerita ini tertanam di dalam pikiran mereka. Dan memang fokusnya anak-anak pada binatang gitu ya, tapi juga pada Danielnya sendiri yang berdoa seperti itu. Jadi teman-teman, kakak-kakak sekolah minggu, ini menolong kita. Selanjutnya, saya cepat saja untuk kelas tengah. Ya, kita bertemu dengan sebuah kelas yang tidak lagi anak-anak seperti itu. Masih anak-anak dalam tanda petik, tapi anak-anak yang sedikit mandiri dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Karenanya memulai kelas ini juga harus ekstra gitu ya. Tapi juga agak malu-malu dikit nih di kelas yang satu ini, karenanya guru sekolah minggu harus berjuang bersama-sama untuk menyajikan kelas sekolah minggu dengan baik. Next. Ada berapa lagu? Kita coba. Yesus cinta semua anak. Oke, ya kita coba ya. Yesus cinta semua anak. Kita. Oke. Semua anak di dunia, semua dicintai Tuhan, cinta semua anak di dunia. Semua anak di dunia, tidak hitam, semua dicintai Tuhan, cinta semua anak di dunia. Cinta semua anak di dunia, putih dan hitam semua dicintai Tuhan, Yesus cinta semua anak di dunia. Semua anak di dunia, putih dan hitam semua dicintai Tuhan, cinta semua anak di dunia. Oke, kakak-kakak, sekali lagi kita bertemu dengan sebuah kelas yang dari sisi usia mereka dikategorikan sebagai kelas tengah. Oke, kita lihat. Nah, hal yang perlu disampaikan oleh guru sekolah minggu kepada anak-anak pada saat bercerita bagi kelas tengah adalah bagian di mana Daniel tetap menyatakan syukur kepada Tuhan meskipun saat itu situasi atau keberadaannya sedang tidak baik-baik gitu ya. Jadi konsentrasi pada bagian itu bisa menolong kita. Karena kesetiaan dan kejujurannya, maka diselamatkanlah ia dari berbagai celaka. Dan pada buku suplemen itu kita ditolong dan melihat berbagai macam sudut gitu ya. Jadi mengajarkan anak doa itu juga pengucapan syukur. Saat menghadapi sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak mudah, mengucap syukur
kepada Tuhan itu menjadi alat juga ya, menjadi sebuah cara hidup. Dan ketika saat keadaan yang tidak baik, itu juga sesuatu yang luar biasa, kakak-kakak yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, melalui cerita ini, guru sekolah minggu mengajak anak-anak kita sekolah minggu untuk tetap menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Lanjut. Oke. Lanjutkan. Oke. Lanjut. Oke. Tawaran suplemen aktivitas yang pas bagi kelas tengah adalah mempraktekkan cara dan pengucapan doa yang baik dan benar. Jadi guru-guru sekolah minggu bisa menuntun anak-anak kita bagaimana sikap doa. Jadi baik dari cara menuturkannya maupun juga cara menyampaikannya. Karena anak-anak kita ya banyak sekali saya rasa dalam pengalaman mengajar. Jangankan anak-anak, orang tua juga banyak yang nggak benar dalam hal berdoa seperti itu gitu ya. Ketika kita sudah menanamkan sikap berdoa yang baik sejak dini, ini akan menjadi sesuatu yang tertanam dalam diri anak-anak. Jadi ketika kita masuk ke dalam kelas, ketika kita bertemu dengan kelas ini, mungkin di antara banyak hal metode lain yang kita mau terapkan kepada anak-anak kita, maka sikap berdoa, juga cara menyampaikan doa, maupun isi doa kita, itu bisa kita tanamkan kepada mereka. Selanjutnya, kelas besar. Ya, kakak-kakak yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kelas besar ya sesuai dengan namanya. Dari sisi jumlah, mereka lebih kecil. Dari sisi jumlah, ini pengalaman. Tidak semua mungkin, tapi pengalaman yang kami rasakan di beberapa tempat adalah jumlah anak kelas besar ini tidak sebanyak kelas kecil dan kelas tengah. Karena ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kelas besar ini. Ada juga mereka rasa malu mereka untuk ikut di kelas besar, kelas sekolah minggu gitu ya. Dan saya ingin katakan sedikit ya, saya melihat bahwa di kelas inilah anak-anak itu terhilang. Di kelompok inilah anak-anak itu terhilang. Masuk ke kelas sekolah minggu malu, ya. Masuk ke kelas di tingkat yang di atasnya, misalnya kelas remaja, juga malu karena dianggap sebagai anak bawah. Karenanya kakak-kakak sekolah minggu, kita berjuang untuk kuat, berjuang untuk melayani kelompok ini, kelompok yang besar ini. Karena itu lagu, cara menyanyikan lagu gitu ya, pilihan-pilihan lagu juga harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Oke. Ada berapa lagu kita lewatkan saja. Selanjutnya ada cerita. Nah, pada bagian ini di suplemen sudah ditolong untuk kita, cuma di kelas besar mungkin lebih dalam lagi. Kakak-kakak sekolah minggu kita tanamkan pemikiran-pemikiran kepada anak-anak kita, mulai mengajarkan ke mereka untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu dengan bersama-sama dengan mereka seperti itu, untuk belajar tentang kitab ini dengan misalnya dengan mulai pertanyaan siapa Daniel, apa yang dilakukan Daniel, dan dicari bersama-sama seperti itu ya, dicari bersama. Karena memang sekali lagi kakak-kakak sekolah minggunya, guru-guru sekolah minggu harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk masuk ke dalam kelas yang lebih besar ini. Karena kalau menyajikannya dengan seperti kelas anak kecil, maka mereka tidak akan terima gitu ya. Malu juga ya, seperti itu. Tapi kalau juga terlalu berat, materi yang diberikan juga tidak nyambung di pemikiran mereka. Next, selanjutnya. Ya. Atas. Bagian atas. Oke. Nah, pada bagian ini kita menanamkan kepada putra-putri kita, anak-anak kita, siapa-siapa tokoh yang ada di dalam cerita itu, keunggulan-keunggulan yang ada pada mereka, juga sikap hati Raja Darius, itu salah satu contoh, kemudian sikapnya Daniel, itu juga menjadi sesuatu yang penting dalam kitab ini. Next. Oke, tawan suplemen cerita pada bagian
kelas besar bisa diambil dari pengalaman dan perjuangan Daniel untuk bertahan hidup di tengah tantangan yang ancaman. Jadi percaya, berserah kepada Tuhan, tangan Tuhan yang mengasihi. Saya jadi berpikir ketika ada di dalam cerita pada bagian ini, menanamkan kepada generasi muda kita tentang mentalitas untuk menjadi seorang pejuang seperti itu. Berjuang yang sungguh-sungguh melakukan tugasnya, tapi juga dalam perjuangannya ia berserah penuh secara total. Oke. Aktivitas yang ditawarkan bagi kelas besar adalah perlunya persiapan guru sekolah minggu lebih maksimal, sebab kelas besar sudah mulai mengerti dan memahami. Salah satu tawaran dengan memberi kesempatan kepada untuk membuatkan isi doa sesuai dengan yang mereka bisa buat. Pada buku suplemen sudah ada ditolong untuk kita sekalian bagaimana isi doa seperti itu ya. Saya merasa ada kenangan indah menjadi seorang pendeta itu adalah ketika waktu Natal itu dipercayakan untuk memimpin doa syukur gitu ya, waktu sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD saya rasa, dan itu sesuatu yang tertanam di dalam diri. Nah, kakak-kakak sekolah minggu lanjut. Oke. Sudah selesai pada bahan. Saya mengambil contoh 3 kelas untuk kelas yang pertama tentang bahan ajar. Bahan ajar kita sekolah minggu khususnya pada bidang yang tentang doa, karena ia menjadi pusat juga selain pada hari raya gerejawi kita Jumat Agung dan Paskah yang jadi pusat pada minggu bulan Maret nanti. Kakak-kakak sekolah minggu, saya ingin katakan begini, bahwa penting bagi kita untuk berjuang bersama-sama mengisi sesuatu pada diri anak-anak kita, terutama hikmat-hikmat hidup Kristiani, tata cara hidup Kristiani yang bagi anak muda zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang, sepertinya sudah tidak terlalu penting seperti itu. Nah, doa merupakan fondasi yang sangat kuat. Nah, ketika kita dapat melakukan hal ini dan menyajikan sebuah pembelajaran yang baik kepada anak-anak tentang doa, maka kita akan menghadirkan sebuah generasi gereja yang sungguh-sungguh generasi yang bertelut, gitu ya. Generasi yang bertelut di hadapan Tuhan, menggantungkan hidupnya pada Allah. Kemudian pada minggu-minggu selanjutnya itu minggu-minggu persiapan memasuki masih dalam sengsara dan Jumat Agung dan Paskah. Suplemen sudah menolong kita, ibu bapak, kakak-kakak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tapi kita juga harus berpikir keras. Bagaimana sebagai kakak-kakak sekolah minggu, kita tidak melewatkan satu waktu dalam sejarah gereja, dalam pertumbuhan gereja, dan pertumbuhan anak-anak kita, tanpa sesuatu yang terkesan di batin mereka. Jadi minggu bulan Maret, ini adalah bulan setelah Natal, kita sibuk, ya, terlena sedikit di bulan Januari, ya, Februari mulai start seperti itu. Bulan Maret kita harus berjuang menyiapkan sebuah pelayanan anak yang terkesan di batin mereka, tertanam di dalam jiwa mereka. Karena itu persiapan-persiapan kelas, bahan-bahannya untuk memasuki Jumat Agung, simbol-simbol kegerejaan seperti itu menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh kita dalam mempersiapkan pengajaran di bulan Maret ini. Kira-kira seperti itu kakak-kakak sekolah minggu yang dapat saya sampaikan untuk bahan ajar di bulan Maret. Jadi minggu pertama itu tentang doa, 3 minggu, 4 minggu selanjutnya itu adalah pekerjaan penyelamatan yang dilakukan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kiranya ini menolong kita sekalian. Baik, saya serahkan ke Kak Happy untuk menambahkan. Kakak, izin Kak Happy ya, saya sudah lama tidak mengajar sekolah minggu seperti itu ya. Dan mohon maaf kalau dalam hal yang saya sampaikan ada hal yang masih kurang sempurna, tapi saya ingin mengatakan begini sebenarnya. Ketika saya katakan iya kepada kakak-kakak tim dari sekolah minggu KPA Sinode untuk saya ambil kesempatan ketika disuruh untuk mengajarkan. Saya ingin mengatakan kepada kakak-kakak sekolah minggu, sebagai ketua resort itu banyak sekali pekerjaan yang dilakukan. Agenda saya hari ini itu dimulai daripada pukul 9 pagi.
sampai jam 12. Saya persiapan itu 2 jam, dari jam 12 sampai jam 2. Itu tetap didampingi oleh teman-teman Fikar, tenaga TKS di tempat ini. Habis ini jam 3 ya, saya harus ada kunjungan doa seperti itu ya. Ada 4 kunjungan doa yang saya lakukan hari ini. Dengan mengambil keputusan untuk terlibat dalam pelayanan anak, saya ingin mengajak kakak-kakak sekolah minggu bahwa ini penting sekali. Lebih penting dari apapun, saya hanya ingin kasih motivasi bagi kita. Bahwa gereja kita, gereja Kalimantan Evangelis seperti apa ke depannya tergantung kepada penanaman yang dilakukan oleh kakak-kakak sekalian, kita semua sekalian. Sungguh-sungguh kita melayani anak gitu ya. Sungguh-sungguh kita melakukan yang terbaik bagi anak-anak, maka kita harap lihat ke depan generasi GKE yang cemerlang, yang takut kepada Tuhan seperti itu. Karena lama sekali tidak mengajar seperti itu. Lama sekali tidak ada di dalam pelayanan anak, maka ada hal-hal yang kaku seperti itu. Tapi saya ingin katakan, melewati ketidaksempurnaan saya menyampaikan, saya ingin katakan, saya ingin sungguh-sungguh gitu ya. Saya ingin mengajak kita kakak-kakak sekolah minggu bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan pelayanan anak ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya si Antero GKE ini memiliki spirit dan energi yang sama bagi pelayanannya anak-anak. Tidak ada yang sempurna. Perjalanan menuju kesempurnaan itu adalah proses. Tapi kemauan yang kuat itu yang dibutuhkan oleh kita sekalian. Ya, jujur kakak sekolah minggu saya mempersiapkan ini kurang lebih 2-3 hari ini, itu pun dibantu dengan tim-tim dan lain sebagainya. Kiranya ini menolong, saya serahkan kepada Kak Happy untuk menyempurnakan kalau ada yang kurang seperti itu, atau mungkin ada pertanyaan, ya semoga bisa dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, nanti kita berjuang untuk menjawab itu. Terima kasih, Shalom. Ya, terima kasih untuk Pak Pendeta Dein sudah membantu kita dalam persiapan untuk minggu pertama, dan tentunya untuk minggu-minggu selanjutnya bisa didalami lagi oleh para aktivis penata layanan anak dari tingkat KPA, SPA, sampai dengan GSM bersama dengan para pelayan pendamping untuk lebih mendalami lagi. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dein ya, persiapan Bapak 2-3 hari ya Pak ya, untuk satu bahan ajar kelas lengkap ya. Nah jadi kakak-kakak semua, itulah kira-kira bayangan begitu. Sebenarnya ketika kita persiapan di tempat kita masing-masing memang tidak cukup begitu ya, hanya dalam jangka waktu misalnya ini hari Sabtu, baru kita persiapan hari ini, besok sudah harus mengajar misalnya seperti itu. Memang itu sudah agak agak mepet begitu. Sebaik-baiknya lah memang dimulai dari hari Senin. Biasanya itu dilakukan secara mandiri dulu, nanti pada hari tertentu, misalnya hari Kamis atau Jumat, itu sudah mulai bisa bertemu sehingga para petugas-petugas dalam sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak GSM yang bertugas itu bisa berkumpul lalu mendiskusikan bersama gitu pada bagian nyanyian, gerak dan lagu begitu ya, atau juga pada bercerita dan juga aktivitas dan lainnya. Jadi sudah bisa didiskusikan. Nah, itu memang memerlukan waktu. Itu sendiri saja perlu waktu 2-3 hari itu Pak Dein ya, apalagi yang banyak itu tentu lebih lama lagi. Nah, jadi harapan kami kakak-kakak guru sekolah minggu bersama dengan para pengurus KPA, SPA, para pelayan pendamping bisa untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk minggu-minggu di dalam bulan Maret yang akan datang. Saya kira itu saja dulu ya. Saya serahkan ke Kak Lawina, bagaimana, apakah kita masih ada waktu atau bagaimana? Silahkan Kak Lawina sebagai pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Pak Dein. Ya. Baik Kak Happy, Pak Pendeta Dein, mungkin kita beri waktu sekitar 10 menit lah. Mungkin ada pertanyaan dari kakak-kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu yang ada di daerah. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi kami berikan 10 menit lah waktunya. Ya, silakan.
harapannya nih sudah pada membaca ya bahan ajar bulan Maret ya, atau mungkin baru buka ya, nggak apa-apa ya, kakak-kakak semua tidak apa-apa. Yang penting nanti baca, nanti diinventarisir apa-apa saja yang perlu dipersiapkan gitu ya, terutama untuk sekolah-sekolah minggu yang jauh dari kota, misalnya perlu mencetak gambar, atau mungkin tadi ya Pak Dain sudah ada menampilkan ada gerak dan lagu mungkin, nah jadi bisa mendownload beberapa video untuk gerak dan lagu, baik kakak-kakaknya yang latihan ya. Nanti kalau sudah sama anak-anak sekolah minggu, bukan video itu yang dinyalakan ya, tapi kakak-kakaknya bersama dengan para pemain musik yang jadi kakak guru sekolah minggu itu yang melakukan pelayanan, jadi jangan videonya gitu. Nah itu bisa gitu ya. Jadi bisa dibaca kakak-kakak ya, nanti diinventarisir untuk kakak-kakak terutama yang jauh dari kota yang perlu banyak persiapan teknis ya. Nah, itu bisa diinventarisir apa saja yang harus dipersiapkan. Jadi, kalau bisa ada meluangkan waktu ya ke kota baik untuk mendownload atau untuk membeli bahan-bahan terkait aktivitas dan juga hal-hal lainnya ya. Adakah pertanyaan nanti atau Pak Dain ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, terima kasih Kakak. Sekali lagi Kak Epi, saya berterima kasih sekali Kak Epi ketika mau terjun pada bidang ini, karena kakak-kakak segi KE, saya tahu betul apa namanya buku ini. Saya paham betul isinya karena saya yang menggeluti itu selama kurang lebih 3 tahun. Jadi teman-teman, kakak-kakak sekalian, ketika kakak-kakak konsentrasi lah, tolong konsentrasi pada apa yang ditolong oleh KPA Majelis Sinode, tidak mengabaikan atau memandang bahwa yang dilakukan oleh itu tidak penting gitu ya. Tapi ketika melihat itu dan mau masuk ke dalamnya, saya tuh melihat gitu ya, ketika buku ini dipegang, kemudian suplemen itu ada, itu lompatannya besar. Ya. Lompatannya besar, teman-teman. Ayolah, mari kakak-kakak sekolah minggu, saya merasa bahwa begini, kadang-kadang kita itu merasa bahwa gampang lah itu seperti itu. Atau kita memandang kayak gini, nggak bagus seperti itu ya. Ada yang lebih bagus. Ini jadi masalah. Yang jadi masalahnya yang gak bagus pun kita ndak bagus-bagus amat seperti itu. Tapi mari kita menggunakan hal yang sederhana ini dibaguskan dengan ketekunan kita untuk mengembangkannya dengan sebaik mungkin, baik itu melewati buku ini maupun upaya keras yang dilakukan oleh KPA Majelis Sinode. Terima kasih Ketua KPA, Kak Suwani dan teman-teman gitu ya, yang energinya sangat besar. Sedikit saya bongkar sedikit gitu ya. Energi kita di periode ini untuk anak itu luar biasa. Jadi mari di KPA Majelis Sinode, Majelis Rais Jemaat, maupun di komisinya SPA dan KPA gitu ya. Mari kita sambut ini, upaya ini. Kita sudah banyak ditolong, sangat banyak ditolong. Gitu ya. Dengan adanya buku ini. Yang dibutuhkan kita di era seperti ini adalah kemauan untuk belajar saja. Itu tambahan dari saya. Sekali lagi, teman-teman, kakak-kakak sekolah minggu yang dikasih, andaikan saya waktu SMP mengajar sekolah minggu ada buku seperti ini, mungkin ya hasilnya lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan yang sekarang gitu. Sekarang tetap saya bersyukur ketika ketemu dengan murid-murid sekolah minggu, anak sekolah minggu yang dulu itu sekarang udah ada jadi pendeta gitu ya. Saya melihat di sini ada pendeta Rosi. Ya, ada berapa orang murid sekolah minggu saya udah jadi pendeta semua seperti itu. Nah, bayangkan dalam keterbatasan itu bisa menghasilkan sesuatu, apalagi dengan sesuatu yang lebih besar. Jadi saya semangati kakak-kakak sekolah minggu, mari kita berjuang bersama-sama di GKE untuk menyajikan pelayanan anak lebih baik setiap hari. Bukan hanya baik, karena tuntutannya itu selalu menjadi yang terbaik dalam hal apa yang dapat kita lakukan. Selamat melayani, Tuhan berkati. Mohon maaf kalau saya kurang baik dalam menyajikan hal ini, tapi saya ingin memberikan sesuatu yang memberikan semangat saja ya, semangat bagi kita untuk bergerak dengan lebih kuat lagi untuk pelayanan anak GKE. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Happy dan Kak Pendeta Dain atas materi yang telah disampaikan kepada kita semua.
materi yang sangat luar biasa. Karena banyak contoh yang diberikan dan juga gerak dan lagu yang sangat penting bagi kita untuk kita laksanakan di dalam sekolah minggu di tiap di mana kita berdomisili. Baik, sebelum kita masuk kepada doa penutup yang akan disampaikan oleh Pendeta Tinggai Triswendo, terlebih dahulu kita akan melihat dan mendengarkan yel-yel pelayanan anak GKE. Silahkan Kak Titin. Baik, kita masuk ke dalam doa penutup yang akan disampaikan oleh Pendeta Tinggai Triswendo SPH. Silakan. Iya, baik. Selamat sore kakak-kakak. Ya, untuk menutup rangkaian materi kita pada saat ini, mari kita merendahkan hati kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena pada kesempatan sore hari ini, Bapak Pendeta Dein bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu segereja Kalimantan Evangelis boleh bersama-sama ya Tuhan mendengarkan materi yang telah beliau sampaikan berkaitan dengan untuk persiapan bahan ajar kami di bulan Maret tahun 2024. Bapa di dalam surga, Bapak Pendeta Dein adalah alat di tangan Tuhan, dan biarlah Bapak di dalam surga, apapun yang sudah disampaikan oleh beliau, itu semuanya ya Tuhan dapat menginspirasi para guru sekolah minggu di tempat ini, bahwa di balik segala kesibukan kami, bagaimana kami tetap dapat memprioritaskan pelayanan anak, khususnya anak sekolah minggu di dalam ruang lingkup gereja kami. Biarlah ya Tuhan melalui persiapan yang baik, persiapan yang matang, maka kami dapat melayani setiap anak sekolah minggu dengan kepenuhan hati kami. Dan dengan demikian ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan biarlah ya Tuhan mantapkan lagi komitmen kami dan sukacita kami ya Tuhan, biarlah kami dapat melayani setiap anak-anak Tuhan dengan segala kebaikan dan juga kemurahan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Ini seru dan doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Kak Pendeta Tinggai, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan juga ibu bapak sekalian. Kita sudah masuk ke dalam acara kita yang terakhir, yaitu penutup. Dan sekali lagi, sebelum menutup acara ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Resort, Ketua Calon Resort, Ibu Bapak Pendeta, KPA Resort, SPA Jemaat, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu, serta kakak-kakak pengurus KPA Sinode GKE. Terima kasih karena tetap setia mengikuti pertemuan kita pada sore hari ini, dari awal hingga berakhirnya acara. Dan kiranya melalui materi yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Pendeta Dein Ginarang, dapat kita praktekkan di sekolah hari minggu kita masing-masing. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan kita akan bertemu kembali di bulan Maret untuk sama-sama mendengarkan sosialisasi tentang bahan ajar jilid 1 sekolah minggu bulan April 2024. Setelah saya menutup acara ini, kita akan foto bersama yang akan dipimpin oleh Kak Arnopen. Sekali lagi terima kasih. Selamat berjumpa. Terima kasih Bu Lina atas kesempatannya. Sekarang tiba waktu kita untuk berfoto bersama kakak-kakak. Jadi sebelum kita mengakhiri, kita akan berfoto bersama. Di sini saya hitung ada 4 slide. Jadi silakan kakak-kakak bisa membukakan atau meng-on-kan kameranya. Bagi yang belum on, boleh on dulu kameranya. Ya, di sini lumayan banyak partisipannya ya pada bulan ini, puji Tuhan.
Nah, saya akan pandu 1 sampai 3. Yang pertama, untuk slide pertama dulu. Oke, kita akan berfoto bersama dan silakan kakak berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, lanjut untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, masih tetap senyum. Buka kameranya. 1, 2, 3. Yang terakhir untuk slide 4. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak kakak untuk partisipasinya dalam materi hari ini dari awal hingga akhir dan juga untuk partisipasi dalam foto bersama. Saya kembalikan ke Kak Lawina. Dan terima kasih kakak. Ya kakak-kakak, sampai bertemu kembali di bulan berikutnya, yaitu bulan Maret 2024. Kami Sampai bertemu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Labina, Pendeta Hemi, Ya. Kak Vin, Kak Evi, semuanya. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.